Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, apa kabar mahasiswa dan mahasiswi sekalian? Kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah advokasi. Saya akan menyampaikan pengantar tentang advokasi secara umum untuk kalian sebagai bahan dasar untuk memahami materi mata kuliah ya dari advokasi ini sendiri. Langsung saja kita mulai. Apa itu advokasi? Jadi advokasi secara kebahasaan ya, secara bahasa dia berasal dari kata advokat atau advocator dari bahasa Belanda yang artinya adalah pengacara atau pembela. Jadi secara kebahasaan advokasi itu artinya adalah membela. Nah, orang yang berprofesi untuk melaksanakan advokasi itu disebut advokat. Baik dia baik dia membela orang lain dalam perkara litigasi maupun non litigasi. Secara istilah juga advokasi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Apa maksudnya di sini? Jadi advokasi itu juga dimaksudkan sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis. Artinya politis itu tindakan dengan memikirkan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya. Apa tujuannya itu? Yaitu melakukan pembelaan terhadap orang yang dibela atau klien bagi kita sebagai seorang penasihat hukum ya atau seorang advokat. Yang terorganisir, terorganisir itu ada sistemnya gitu. Ada langkah-langkahnya. Dimulai dari tahapan non litigasi, di situ ada mungkin negosiasi, ada mediasi, sampai pada tindakan tahapan pembelaan litigasi di pengadilan seperti itu ya. Yang sifatnya itu mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan antara orang yang memiliki suatu permasalahan hukum dengan hal-hal aturan-aturan yang ada dalam negara ini, karena aturan itu berkaitan erat dengan kekuasaan, karena aturan itu adalah suatu hal yang dibentuk ya, yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur warga negaranya. Jadi kan ini mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Nah, itu secara istilah ya. Nah, advokasi ini dapat kita bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, advokasi diri. Ini yang disebut dengan advokasi skala lokal. Jadi, advokasi secara umum itu tidak saja yang artinya itu pembelaan itu tidak hanya dilakukan oleh advokat saja. Jadi ada 3 segmen. Segmen pertama namanya advokasi diri. Ini yang disebut dengan advokasi dilakukan dalam skala lokal. Artinya apa? Diri kita sendiri itu bisa mengadvokasi diri kita, mengadvise. Kita kalau dalam menghadapi suatu permasalahan, kita harus ada daya untuk mempertahankan diri, membela hak-hak kita, maka itu sudah dinamakan dengan advokasi. Pembelaan gitu. Ketika di suatu perjalanan kita merasa sudah lengkap ya
kita memiliki SIM, surat-surat kendaraan kita ada, kita membayar pajak, tiba-tiba ada orang yang mendadak memberhentikan kita di dalam perjalanan. Maka kita berhak mengadvokasi diri kita, membela diri kita dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, kenapa saya diberhentikan? Apa alasannya saya diberhentikan? Nah, tiba-tiba ada orang tersebut menuduh bahwa kita itu sudah melakukan mungkin insiden, nyenggol orang, nyenggol kendaraan orang lain, nauzubillah, dituduhkan kepada kita di dalam perjalanan yang nyatanya ternyata itu tidak ada. Kita tidak ada permasalahan di dalam perjalanan, kita nggak nyenggol orang. Maka kita melakukan advokasi diri, kita melakukan pembelaan terhadap diri kita. Silahkan kamu lihat mobil saya ada nggak tanda-tandanya, dan saya tidak pernah bersentuhan dengan kendaraan lain atau dengan orang lain. Kendaraan saya tidak pernah bersentuhan dengan kendaraan lain atau dengan orang lain. Artinya saya tidak ada melakukan kecelakaan, saya tidak ada melakukan pelanggaran. Maka upaya pembelaan diri kita karena dituduhkan telah melakukan kesalahan di dalam perjalanan berlalu lintas, itu namanya bagian dari advokasi diri. Mungkin banyak contoh-contoh yang lain. Segmen kedua itu advokasi kasus. Artinya advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu. Contoh, pada suatu organisasi, biasa organisasi itu banyak bidang-bidangnya. Salah satunya ada bidang advokasi. Itulah dia bidang yang nantinya akan melakukan pembelaan terhadap organisasi tersebut apabila di kemudian hari ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi itu. Baik permasalahan itu internal maupun eksternal. Tapi ini fokus kita dengan eksternal dari organisasi itu sendiri. Apakah masalah dengan lembaga lain, apakah masalah dengan person orang lain, ya, dengan orang lain ya orangnya, atau masalah dengan lembaga-lembaga lain, masalah dengan media, masalah dengan lembaga apapun itu, maka nanti ketua advokasinya akan hadir bersama timnya untuk melakukan pembelaan terhadap organisasi. Itu bagian dari advokasi. Itu dinamakan dengan advokasi kasus. Itu lembaga, dan seseorang pun bisa melakukan advokasi terhadap orang lain. Seorang anak bisa membantu orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Contoh, ada masalah tanah orang tuanya diklaim oleh orang lain. Nah, seorang anak atau orang lain pun lah, tidak harus anak, membela itu, menjelaskan itu, memberikan jawaban, memberikan bukti bahwa tanah itu milik bapak saya atau tanah itu milik si A. Ini bukti-buktinya, dan ini kebenaran, betul-betul kami tahu sekian tahun, sekian puluh tahun bapak ini memang sudah tinggal di sini dan memiliki tanah ini. Nah, ini advokasi kasus namanya. Ada lagi yang ketiga, namanya advokasi hukum, segmen ketiga. Tadi pertama advokasi diri, kedua advokasi kasus, yang ketiga advokasi hukum. Apa itu advokasi hukum? Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, ahli hukum atau lembaga hukum, lembaga bantuan hukum memberikan konsultasi kepada masyarakat atau membantu masyarakat bernegosiasi menyelesaikan permasalahannya, atau betul-betul mendampingi masyarakat dalam permasalahan hukum yang dia hadapi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, ini bagian dari advokasi hukum. Itu dia. Jadi ada tiga ya. Advokasi itu ada tiga segmen: advokasi diri, advokasi kasus, dan advokasi hukum. Terus kita akan membahas tentang fungsi dari advokasi itu. Fungsi advokasi bisa kita bagi secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi secara litigasi. Nah, fungsi secara litigasi ialah fungsi advokasi untuk memecahkan penanganan suatu perkara. Ya. Fungsi litigasi adalah fungsi advokasi untuk memecahkan atau menangani suatu perkara, tentu dalam hal ini melalui penasehat hukum, karena litigasi dalam perkara pidana maupun perdata,
ya, di mana advokat ini mewakili atau mendampingi orang yang berperkara, klien, beracara di pengadilan, beracara di persidangan, sekaligus melakukan penanganan perkara seperti mendokumentasikan perkara, pemberkasan, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum, serta ikut menghadiri persidangan. Nah, itu fungsi advokasi yang pertama, yaitu fungsi litigasi. Saya ulangi, fungsi litigasi, ya, fungsi advokasi yang pertama adalah fungsi litigasi, yaitu untuk memecahkan atau menangani suatu perkara melalui penasehat hukum tentunya, dalam hal perkara pidana maupun perdata, ya, di mana penasehat hukum ini mewakili atau mendampingi orang yang berperkara, yaitu klien, beracara di persidangan, sekaligus melakukan penanganan perkara seperti mendokumentasikan perkara, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum, serta ikut menghadiri persidangan. Fungsi advokasi yang kedua, yaitu fungsi secara non-litigasi, yaitu fungsi mendampingi masyarakat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum, seperti mendampingi, fungsi mendampingi, tindakan mendampingi, pendampingan. Kedua, mendidik. Ketiga, penyadaran hukum, dan mendorong masyarakat mengajukan tuntutannya. Nah, jadi memang fungsi litigasi ini terbagi menjadi dua. Fungsi advokasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fungsi advokasi secara litigasi, yaitu pembelaan di dalam persidangan. Yang kedua, fungsi advokasi non litigasi, yaitu pembelaan di luar persidangan, di luar peradilan, ya. Nah, apa tahapan-tahapan kerja advokasi? Yang pertama, tentu kita harus mengetahui duduk perkara, ya, atau mencari akar permasalahan. Yang kedua, merumuskan dan memilih jalan keluar. Yang ketiga, membangun kesadaran para pihak yang terlibat dalam masalah untuk menyelesaikan masalah itu. Yang keempat, mengambil tindakan dan kebijakan yang dianggap penting untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, jadi itu tahapan-tahapan advokasi. Pertama, kita harus tahu dulu duduk perkara masalah itu. Masalah ini terjadi karena apa? Siapa saja yang berperkara, yang bermasalah di dalam permasalahan itu, apa buktinya, kita harus jelas. Bagaimana, siapa saksinya, di mana kejadiannya. Jadi duduk perkara itu harus jelas. Yang kedua, kita harus merumuskan, memilih jalan keluar. Tahapan-tahapan itu tadi dia terorganisir. Bagaimana kita melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Lalu bagaimana kemampuan kita untuk bermediasi. Nah, tahapan-tahapan itu harus kita rumuskan sehingga memilih jalan keluar. Sebaik-baik permasalahan itu bisa diselesaikan secepat mungkin. Kalau bisa, ya, tidak sampai masuk ke dalam ranah peradilan. Jadi masalah bisa selesai secara damai. Tahap berikutnya yaitu membangun kesadaran para pihak untuk betul-betul memahami dan menyelesaikan masalah, bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan hati lapang. Ya, tidak seluruh kemauan para pihak itu harus tercapai, tapi setidaknya ada tarik ulur, ada maju, ada mundur, ada hal-hal yang memang kadang kita harus sedikit mengalah untuk mencapai kemenangan, yaitu selesainya suatu perkara atau suatu permasalahan. Berikutnya tentu kita mengambil kebijakan, ya, mengambil tindakan, mengambil kebijakan. Kalau memang masalah itu bisa selesai secara non litigasi, maka mungkin bisa kita bantu dengan membuat berita acara dan lain sebagainya. Kalau tidak tercapai mediasi atau tindakan non litigasi,
mungkin bisa menempuh jalur peradilan. Saya rasa demikian materi yang bisa saya sampaikan sekilas tentang advokasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang kurang saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.